Omnibus Law, masa dari Akbar Sumut pertontonkan musikalisasi puisi. Puluhan PKL pasar tradisional Lagu Boti belum dapatkan BLT UMKM. KSJ Batubara gelar Festival Doa Anak Yatim Piatu. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menyajikan informasi menarik lainnya. Bersama saya Irwan Saragi. Pemirsa, inilah Sumut hari ini malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, aksi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja terus bergulir di Medan. Kali ini masa aksi dari akumulasi kemarahan buruh dan rakyat atau Akbar Sumatera Utara menggelar unjuk rasa dengan musikalisasi puisi dan diskusi kritis. Sejak awal pekan ini, masa aksi dari Akbar Sumatera Utara terus melakukan unjuk rasa penolakan terhadap Omnibus Law di Kota Medan. Selain berorasi menyampaikan tuntutan mereka, massa juga menyampaikan penolakan mereka dengan musikalisasi puisi dan diskusi kritis. Kali ini, mereka beraksi di Bundaran Majestic Jalan Gatot Subroto Medan. Duduk di antara persimpangan jalan, para demonstran ini menampilkan puisi kritis dan menyanyikan lagu perlawanan terhadap kebijakan pemerintah karena mengesahkan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja pada 5 Oktober lalu. Selain itu, masa aksi ini juga menyalakan lilin sembari mengheningkan cipta sebagai bentuk kekecewaan akan matinya keadilan di Indonesia. Akbar Sumut sendiri menekankan, aksi penolakan Omnibus Law akan terus berlanjut sampai mendapat reaksi dari pemerintah. Bahwasanya kita masih menolak Omnibus Law pertama. Yang kedua, ya kita menolak tindakan-tindakan represif aparat akhir-akhir ini terhadap respon terhadap penolakan Omnibus Law ini. Itu berasa yang jadi acuan kenapa kawan-kawan tetap bergerak. Sampai kapan aksi ini akan berlangsung? Ya sampai kita sepakat untuk menyerah. Sampai hari ini reaksi pemerintah menurut kalian? Sampai hari ini reaksi pemerintah belum ada kejelasan. Ya maksudnya ya kawan-kawan di sini sampai mendapatkan titik terang itu akan tetap berjuang. Akan tetap menyuarakan penolakan terhadap Omnibus Law ini dan tindakan-tindakan yang dialami kawan-kawan selama memperjuangkan isu ini. Adapun aksi unjuk rasa ini sebagai bentuk kekecewaan terhadap DPR dan pemerintah yang telah mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja pada 5 Oktober lalu. Undang-undang itu dinilai tak berpihak kepada masyarakat terutama kaum pekerja. Daniel Peguali melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu pemirsa, Pengadilan Negeri Medan Sumatera Utara vonis terdakwa Zulkifli hukuman mati karena terbukti sebagai perantara jual beli narkotika jenis sabu seberat 52 kg. Majelis Hakim dalam amar putusannya secara virtual menyebutkan terdakwa tersebut melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Zulkifli dengan pidana mati. Terdakwa terbukti menguasai dan mengendalikan narkoba dengan barang bukti sabu seberat 52 kg. Dalam sidang yang dilakukan secara virtual ini, Hakim menilai terdakwa melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yakni tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman. Vonis tersebut juga sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta terdakwa dijatuhkan hukuman mati. Sebelumnya dalam dakwaan, jaksa penuntut umum mengatakan kasus berawal pada hari Selasa 10 Desember 2019 di mana terdakwa sedang mengendarai becak motor untuk menyerahkan 2 bungkus narkotika jenis sabu ke seseorang bernama Alwi yang merupakan DPO. Pada saat terdakwa mengendarai bentor, petugas Badan Narkotika Nasional memberhentikan bentor yang dikendarai terdakwa dan melakukan pemeriksaan serta menemukan sabu seberat 2 kg. Kemudian dilakukan pengembangan. Terdakwa mengaku kalau ada sabu lain yang disimpan dalam rumahnya tersebut. Putusan majelis. Nanti saya upaya selanjutnya akan saya tanyakan kepada terdakwa apakah dia menerima atau selanjutnya akan upaya banding.
waktu kita kan tadi kata hakim 14, tapi ternyata kan dalam pembicara kan 7 hari itu sebenarnya. Mungkin agak ini sedikit ya tadi kan. Ya, memang lagi sakit ya. Apa sebenarnya dia kurir atau bandar ini? Dia hanya perantara gitu. Perantara bukan bandar. Bandarnya kan tadi ada, bukan dia. Tapi DPO katanya masih. Bu, katanya barang ini disimpan di rumah dia, Bu ya? Iya. Sebagai gudang gitu, Bu? Bukan gudang. Tadinya dia nggak tahu tuh barang. Setelah ada berapa hari di rumah itu, dilihat apa ini kok nggak diambil kan gitu sama yang menyuruh menyimpan. Terus dia bilang katanya gini, buka sajalah nanti kamu tahu itu. Dibukanya ternyata barang dia juga ketakutan sebenarnya. Karena kamu tukang beca nggak tahu orang itu. Atas putusan tersebut, terdakwa melalui penasehat hukum menyatakan untuk melakukan pertimbangan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Informasi lainnya, pemirsa, 3 bocah di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara hilang secara misterius saat sedang melihat alat berat bekerja membuat selokan di desa mereka. Sejak hari Minggu lalu hingga kini, polisi dan warga setempat masih mencari keberadaan ketiga anak tersebut. Tiga bocah yang hilang masing-masing bernama Yogi Tri Herlambang, Nizam Aufareza, dan Alvista Zahra. Ketiga anak yang masih berusia 7 tahun merupakan warga desa Namanjahe, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Hilangnya ketiga bocah ini terjadi pada hari Minggu lalu dan baru diketahui keluarga pada sore hari. Sebelumnya, ketiga anak ini diketahui sedang melihat sebuah alat berat yang sedang membuat selokan di desa mereka. Minggu sore, keluarga melaporkan kehilangan 3 anak mereka ke Polsek Salapian. Polisi kemudian mencari ke sekitar lokasi 30 hektar hingga ke desa sekitar dengan melibatkan ratusan warga. Namun setelah 4 hari ketiganya belum juga ditemukan. Polisi bahkan mengerahkan tim SAR, BPBD, dan 2 ekor anjing pelacak milik Polda Sumatera Utara untuk mencari keberadaan ketiga bocah tersebut. Pencarian dipimpin langsung Kapolres Langkat AKBP Edi Suranta Sinulinga. Kapolsek Salapian Ibtu Sutrisno menyatakan, polisi dan warga juga telah menyebarkan selebaran foto ketiga bocah yang hilang dan menyiapkan posko pencarian korban. Polisi juga masih menyelidiki motif hilangnya ketiga bocah ini, termasuk kemungkinan dugaan penculikan. Tanggal 18 Oktober 2020 sekitar 10.30 ketiga anak tersebut melihat eskavator bekerja dalam rangka pembersihan parit PT LNK. Pukul 14.00 ibunya melihat ketiga anak itu belum pulang makan, sehingga dicari ke ketiga orang tuanya. Sampai dengan saat ini belum ketemu. Sampai saat ini ketiga anak tersebut belum pulang atas nama Yogi, Zahra, dan Nizam. Dan Basarnas mendatangkan tim anjing pelacak dari Direktorat Sabara Polda Sumut. Dan sampai sekarang kita masih bekerja dan masih mencari keberadaan anak kita itu. Dalam rangka penyisiran ini langsung dipimpin dengan Bapak Kapolres AKBP Edi Sinulinga. Sementara itu, ayah dari Nizam Aufareza menyatakan keluarga akan mencari keberadaan anaknya dan 2 temannya hingga ditemukan. Keluarga juga berharap semua pihak untuk membantu pencarian ketiga bocah malang itu. Anak keberapa nih, Pak? Anak pertama. Anak pertama. Awalnya ini hilangnya seperti apa, Pak? Ya, keluar dari rumah nih beko itu, Pak. Nengok beko. Terus sampai dengan saat ini belum ditemukan. Belum ditemukan, Pak. Upaya dari keluarga apa aja, Pak, yang udah dilakukan? Dilakukan udah, saya menyisir mencari di tempat sekarang kejadian ini belum sampai dapat, Pak. Ya, Bang, harapannya Bang, ini terhadap anak kita Bang dan 2 orang kawannya. Ya,
dari orang tua saya harapkan semoga anak saya Nijam Pareja kembali dengan kawannya dengan sehat walafiat, tidak ada halang satu apapun, Pak. Selain mencari secara langsung, keluarga juga meminta pertolongan dari sejumlah paranormal, termasuk dengan menggelar ritual kuda lumping di lokasi terakhir ketiga bocah terlihat. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Semut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Puluhan PKL dari Pasar Tradisional Lagu Boti mendatangi kantor Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Toba. Mereka mempertanyakan realisasi bantuan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah dari pemerintah pusat atas dampak pandemi COVID-19. Menurut para pedagang kaki lima ini, pihak dari Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemkab Toba telah melakukan pendataan terhadap mereka sebagai calon penerima bantuan, namun hingga saat ini mereka tak kunjung mendapat bantuan tersebut. Padahal saat ini mereka mengaku sangat membutuhkan bantuan itu untuk modal usaha. Di lain sisi, mereka mengatakan beberapa pedagang sudah menerima bantuan tersebut. Namun bantuan yang diterima tidak bisa dicairkan dan masih tertahan di rekening penerima. Ya, kami sebagai parengge-rengge dari Pasar Lagu Boti ingin mempertegas gimana sih tentang UMKM itu. Yang kami tahu UMKM itu berupa bantuan dari pemerintah untuk pedagang mikro. Jadi kami sebagai parengge-rengge ya kami sangat membutuhkan karena kami butuh modal kami untuk kehidupan kami sehari-hari. Apalagi di masa pandemi sekarang. Jadi kami sangat butuh itu. Tapi sampai sekarang kami tunggu-tunggu nggak ada cair sama kami. Sementara pendataan sih sudah ada, sebagian sudah ada. Tapi sampai sekarang belum ada. Entah macam mana itu, kami nggak tahu apa sih kendalanya. Kenapa nggak cair-cair sama kita? Para pedagang ini berharap bisa segera mendapat bantuan tersebut agar usaha mereka bisa tetap berjalan. Alexia Terosiagian melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kabupaten Batubara, Pemkab Batubara melalui Dinas Kesehatan sebagai gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 melakukan swab massal untuk umum. Ratusan warga dan petugas kesehatan antusias mengikuti swab massal yang digelar di Puskesmas Labuan Ruko, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batubara Wahid Kusyairi, swab massal ini merupakan peningkatan kapasitas tes masyarakat Batubara untuk mengetahui potensi penyebaran COVID-19 tersebut. Saat ini sebanyak 162 orang terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Batubara, 3 meninggal dunia dan 133 orang dinyatakan sembuh. Dari 162 terkonfirmasi COVID-19, beberapa orang diantaranya merupakan tenaga kerja kesehatan. Sementara itu, untuk pasien yang terkonfirmasi positif maupun kontak erat telah dilakukan perawatan serta isolasi mandiri. Rangka untuk peningkatan kapasitas tes terhadap masyarakat di Batubara ini. Nah, gunanya apa? Untuk mengetahui sejauh mana besarnya potensi tersebarnya virus COVID-19 di Kabupaten Batubara ini. Sehingga dengan banyaknya kita melakukan tes, kita akan melihat sejauh mana virulensi atau kapasitas, sejauh mana positivity rate daripada masyarakat di Batubara ini. Taufik melaporkan untuk Evarina TV.
Informasi berikutnya pemirsa, dalam mendukung program ketahanan pangan yang digalakkan oleh pemerintah di tengah pandemi COVID-19, petugas dan warga binaan Rumah Tahanan Kelas 1 Labuhan Deli panen 20 ton hasil budidaya tanaman jagung di lahan seluas 3.000 meter persegi. Sebelumnya, penanaman benih jagung ini telah dilakukan oleh warga binaan Rutan Kelas 1 Labuhan Deli yang mendapat program pelatihan pada awal bulan Juli lalu di luar rutan di kawasan Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Selain berguna untuk meningkatkan program ketahanan pangan, kegiatan bercocok tanam ini sengaja dilakukan guna meningkatkan kemampuan warga binaan dalam hal bertani di tengah pandemi COVID-19. Selain itu, tidak hanya mempekerjakan warga binaan yang tengah dalam proses asimilasi, dalam kegiatan kerja berupa bertani menanam jagung ini, Rutan Kelas 1 Labuhan Deli juga turut mempekerjakan sejumlah mantan warga binaan yang sebelumnya telah bebas. Diharapkan dengan adanya kegiatan pelatihan kerja ini akan memberi keterampilan khusus dalam bidang bertani bagi warga binaan, sehingga nantinya para warga binaan ini dapat memanfaatkan ilmunya untuk bertani dan tidak lagi kembali melakukan hal negatif yang dapat membuat mereka kembali masuk ke dalam penjara. Kepala Rutan Kelas 1 Labuhan Deli mengatakan, kegiatan kerja bertani ini dilakukan guna meningkatkan kemampuan warga binaan, serta mendukung program pemerintah dalam hal ketahanan pangan. Tentang mendukung program ketahanan pangan nasional, hari ini kita melakukan panen jagung seluas 3 hektar di sarana asimilasi edukasi Rutan Kelas 1 Labuhan Deli. Kegiatan ini kita lakukan berdasarkan komitmen petugas warga binaan, yaitu pendanaannya digunakan dari koperasi. Hal ini juga sesuai dengan prinsip gotong royong, ekonomi kerakyatan, dan juga kegiatan mengoptimalkan warga binaan pemasarakatan. Dalam kegiatan bertani ini sengaja memilih tanaman jagung untuk ditanam karena menggunakan modal yang tidak begitu besar serta proses panennya yang singkat dalam waktu 3 bulan saja. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Sebagai wujud kepedulian anak yatim piatu, Pemkab Batubara di bawah kepemimpinan Zahir yang merupakan Dewan Kehormatan KSC dan Polres Batubara melalui komunitas sedekah Jumat Kecamatan menggelar festival doa anak yatim piatu dan menyanyikan lagu nasional serta membagikan paket sembako dan uang tunai. Sebanyak 100-an anak yatim dan piatu mengikuti lomba baca doa dan menyanyikan lagu nasional yang digelar pemerintah dan Polres Batubara melalui komunitas sedekah Jumat Kecamatan Air Putih. Kegiatan komunitas sedekah Jumat yang secara rutin dilakukan secara berpindah-pindah tempat memberikan bantuan sembako terhadap para anak yatim dan kaum duafa. KSJ juga rutin mengadakan festival anak yatim piatu yang merupakan wujud kepedulian terhadap para anak yatim dalam menyalurkan bakat untuk berprestasi. Dengan dari acara ini, harapan kami komunitas sedekah Jumat ke depan bisa menyalurkan bakat-bakat terpendam anak-anak yatim piatu ini, supaya mereka juga dapat prioritas dengan bakatnya masing-masing hingga mereka mencapai sukses dan bersemangat tinggi. Apa yang disediakan semoga dapat tercapai. Salah seorang pemenang lomba mengaku senang atas perlombaan ini dan dirinya berterima kasih terhadap panitia lomba yang telah peduli terhadap para anak yatim dan piatu. Nah, saya senang sekali bisa menjadi pemenang karena bakat saya menjadi lebih tingkatin lagi. Terima kasih udah milih jadi pemenang. Saya senang. Kegiatan festival dan pembagian sembako ini diisi dengan penyerahan hadiah berupa piala dan piagam kepada para pemenang lomba, serta memberikan uang dan paket sembako terhadap para anak yatim yang mengikuti lomba. Taufik melaporkan untuk Eva Rina TV.
Informasi menarik lainnya pemirsa, siapa yang tidak mengenal bakso? Kuliner yang satu ini digemari masyarakat Indonesia. Salah satu pengusaha bakso di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat terus berinovasi membuat bakso dengan campuran buah sehat. Segarnya rujak bakso kini menjadi kuliner laris di masa pandemi. Salah satu tempat makan di Desa Sukawana, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, menyuguhkan sensasi bakso yang berbeda dari biasanya. Inilah bakso yang dicampur dengan rujak buah. Meski terdengar aneh namanya, namun saat baru buka sekitar 1 bulan, ternyata banyak masyarakat yang penasaran akan rasanya. Salah satu pembeli mengaku, bakso yang dicampur rujak buah ini baru pertama kali ia rasakan. Rasanya pun campuran antara asam, manis, dan pedas. Gimana rasanya? Rasanya lama sih, nano-nano. Asam, manis, pedas. Bedanya apa sama bakso yang biasa? Kalau bakso biasa nggak ada asamnya, ini ada asin-asin gitu. Baru pertama kali atau gimana? Pertama kali. Sesuai namanya, bakso yang disajikan di sini dicampur dengan kuah rujak, serta irisan buah-buahan dan sayuran, seperti mangga muda, nanas, bengkoang, dan kubis. Ada juga tambahan seperti tahu, kikil, hingga ceker ayam. Tidak disangka, sang penjual mengaku ide awalnya muncul di balik berkah pandemi. Awalnya gini, kita berawal dari keadaan ya, dari kondisi yang notabene dari pemerintah bahwa kita itu tidak bisa beraktivitas di luar, awalnya kan gitu. Saya berpikir bagaimana caranya saya bisa bertahan dengan kondisi saya cuman ada dagangan gitu kan, saya jualan seperti apa supaya bisa menyambung. Akhirnya saya berinovasi dengan menginovasi bakso. Bagi Anda yang ingin mencicipi rujak bakso tersebut, satu porsinya dihargai mulai dari Rp13.000 hingga Rp20.000. Dari Majalengka, Jawa Barat, Enjang Solihin, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Irwan Saragi, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.